Weekend ini special banget buat aku karena selain aku baru wrap film aku di Jawa Timur kemarin, weekend ini aku ngadain acara bersama USS yang namanya Wonderland. Memang tentunya seperti banyak marketplace event lainnya, kita punya banyak brand lokal di beauty maupun fashion, tapi yang lebih seru lagi kita juga ingin memberikan sesuatu yang sesuatu yang menginspirasi buat orang-orang yang datang. Makanya tadi ada sesi di mana aku ngomongin hustle culture, ngomongin bagaimana menjadi pemimpin yang baik, bagaimana memiliki work-life balance, dan seru banget sih tadi, banyak banget orang-orang dari fanbase aku, Killers Community juga datang, dan ya, aku selalu suka banget acara-acara kayak gini karena seneng banget ngelihat brand-brand lokal tuh terus meningkat secara kualitas dan nggak kalah kerennya sama brand-brand luar. Ya. Kenapa sih dulu untuk membuat acara ini sendiri? Sebenarnya gimana ya? Aku ngelihat bahwa seiring berjalannya waktu, anak muda tuh makin berdaya dan makin membuat keputusan yang penting dari segi pop culture, kayak tren-tren fashion, tren-tren makeup, tren-tren yang kita lihat di dunia entertainment tuh itu didikte oleh anak muda. Jadi makanya ingin banget bikin acara kayak gini karena aku ingin memberdayakan banyak banget pemilik UMKM yang sebenarnya sendirinya anak muda dan berinovasi agar kita bisa berkompetisi sama brand-brand luar gitu. Itu sih, pertama memberdayakan anak muda yang punya bisnis, kedua mengumpulkan anak-anak muda di ibu kota juga untuk beraktivitas bareng di weekend, di mana mereka nggak hanya bisa having fun belanja bareng, tapi juga mendengarkan talk show yang mungkin bisa menginspirasi mereka untuk melakukan sesuatu yang lebih. Kayak kemarin Luna juga datang. Luna ngomongin bagaimana dia mentransformasikan passion dia, yaitu beauty, menjadi sebuah brand dan seorang business owner. Jadi benar-benar acara ini selain fun tapi juga character building bagi orang-orang yang datang. Cinta, penilaian kita sendiri terhadap tren fashion dan juga beauty, khususnya terhadap brand lokal gimana sih? Menarik banget ya, karena aku ngerasa brand lokal apalagi di beauty mulai men-take over brand-brand luar. Aku sering banget dengar bahwa sekarang orang Indonesia cenderung lebih memilih makeup brand dari Indonesia sendiri. Kalau fashion itu agak rumit karena aku ngerasa tergantung daerah. Kalau kota-kota besar seperti Jakarta atau mungkin Medan atau Surabaya, mereka lebih ngikut tren internasional. Dalam arti mungkin karena mereka sering konsumsi media internasional dan ngefollownya artis-artis internasional, mungkin baju-bajunya tuh lebih terbuka, lebih eklektik dan lain sebagainya. Tapi ada juga daerah-daerah yang lebih kecil di mana aku ngerasa yang mereka sukai berbeda gitu. Untuk sekarang mungkin kita masih lebih meng-cater ke anak-anak urban gitu, yang tinggalnya di perkotaan, yang mungkin nggak takut untuk mencoba hal-hal baru dan mengekspresikan diri mereka dengan cara-cara yang unik. Cila, tanggapannya nih terhadap antusias pengunjung ya, artinya kan tinggi juga minat pengunjung terhadap fashion dan juga beauty. Ini sebenarnya walaupun tahun pertama aku nge-host acara Wonderland, aku dari tahun lalu udah dateng. Dan itu juga salah satu alasan terbesar aku ingin gabung tahun ini, karena tahun lalu ngelihat antusiasme orang datang ke sini dan belanja tuh luar biasa banget. Jadi tahun ini nggak kalah serunya, dan aku ngelihat bahwa yaitu semakin kesini anak muda semakin percaya bahwa brand lokal itu kualitasnya nggak kalah sama luar, dan mereka ingin mencoba mempurchase barang-barang dari brand-brand lokal. Tapi aku juga ingin menambahkan, kalau buat aku sendiri, aku juga punya booth sendiri kan, namanya Goddess Influence gitu. Dan yang seru itu sekarang saat belanja itu kita nggak hanya mikirin produk kita bagus atau enggak, tapi aktivasi di booth kita tuh harus seru juga. Kayak aku ada satu dinding di mana banyak tulisan kata-kata di situ, dan orang harus menyambungkan dengan sebuah benang apa yang membuat mereka bahagia, apa yang membuat mereka gelisah, apa yang membuat mereka excited. Dan aku rasa zaman sekarang saat kita menjual sesuatu atau mempromosikan sesuatu, kita harus mikirin apa sih perasaan yang orang rasakan saat melihat barang-barang yang kita jual, atau apa sih yang orang rasakan saat mereka datang ke store kita. Jadi experience-nya tuh juga penting. Dan
satu hal lagi yang menurut aku luar biasa, kalau aku lihat orang yang datang tuh sebenarnya beragam, nggak hanya let's say remaja atau dewasa. Aku ngelihat anak-anak yang datang dengan orang tua mereka, jadi benar-benar orang-orang yang hadir itu beragam dari segi usia juga. Dan ada juga yang jauh-jauh dari Sumbawa datang ke Jakarta hanya untuk datang ke acara ini. Buat aku tuh itu gila banget. Jadi ternyata nggak hanya orang-orang di Jakarta yang datang, tapi banyak yang bela-belain dari luar kota datang ke sini. Cita, bisa dikatakan dirimu sendiri kan pantang sekali untuk membeli barang brand. Iya. Seperti apa? Yang menurut aku keren banget ya, tadi aku ngelihat ada brand olahraga, ada brand tumbler, ada brand ya parfum, fashion dan lain sebagainya yang kerasa banget kualitasnya tuh bagus dari segi material, dari segi cutting, tapi harganya tuh terjangkau. Dan itu yang bikin aku semangat. Aku nggak tahu tadi teman-teman tadi nggak sempat lihat karena aku datangnya lebih awal, tapi aku tadi udah banyak banget beli-beli dan aku nggak ngerasa guilty karena aku ngerasa oh ini emang harganya fair untuk apa yang aku ingin beli, untuk kualitasnya ini tuh worth it banget dan membuat pengalaman belanja lebih menyenangkan karena aku jadi nggak kepikiran aduh kalau aku beli ini bisa dipakai buat ini. Aku ngerasa oke, aku udah kerja keras, aku nggak keberatan beli barang-barang ini karena memang harganya sesuai. Tapi memang keberatan untuk membeli barang mewah atau seperti apa? Jadi aku nggak mau orang salah tangkep ya. Aku sangat percaya bahwa dalam hidup keseimbangan itu penting. Dalam arti tentunya sebagai seseorang yang memiliki penghasilan yang cukup baik dan lain sebagainya, ada masa dimana mungkin aku ngerasa oke, sekali-sekali boleh deh beli barang branded dan itu nggak apa-apa karena kan kita kerja keras, at the end of the day kita harus dengan sendirinya bahagia juga ya, dan kadang-kadang membeli apa yang kita inginkan. Tapi bukan berarti itu menjadi sebuah habit sehingga setiap minggu, setiap bulan aku membeli barang-barang branded. Itu pun itu kalau menurut aku nggak worth it. Kita harus pintar dalam menjaga keuangan kita dan nge-tracking pengeluaran kita dan pendapatan kita. Jadi barang-barang branded tentunya aku punya, apakah banyak? Tidak, tapi itu memang sebuah pilihan. Dan untuk orang-orang yang memilih untuk beli banyak barang branded, aku nggak menyalahkan mereka karena semua orang punya hak untuk melakukan apa yang mereka mau ya. Tapi kalau buat aku sendiri mungkin emang dari kecil selalu diajarin bahwa banyak sekali orang-orang di luar sana yang tidak bisa membeli kebutuhan mereka, bahkan mungkin tidak punya kehidupan yang layak atau nyaman. Jadi kita sebagai orang-orang yang mungkin punya cukup, kita harus memikirkan bagaimana penghasilan yang kita punya nggak hanya buat diri kita sendiri, tapi digunakan untuk membantu orang lain, atau at least nggak boros lah, karena banyak sekali orang-orang di luar sana yang mungkin ingin ada di posisi kita, sedangkan kita foya-foya dan menghamburkan uang begitu aja.